Beberapa pegawai Kementerian Perhubungan terjaring operasi tangkap tangan. Mereka terbukti melakukan pungutan liar atau pungli. Masalah ini tambah besar setelah Presiden Jokowi datang ke lokasi pungli di Kementerian Perhubungan. Pungli yang sudah jadi cerita biasa di masyarakat kemudian menjadi musuh bersama. Gong perang terhadap pungli pun ditabuh Jokowi. Pemirsa, bersama saya Rudian Danu, inilah Expose Bersih-Bersih Pungli. Presiden Joko Widodo tiba-tiba datang ke gedung Kementerian Perhubungan yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari Istana Kepresidenan. Di Kementerian Perhubungan, Jokowi menerima kabar yang tak elok, operasi tangkap tangan pungutan liar atau pungli yang dilakukan pegawai Kementerian Perhubungan. Operasi dilakukan kepolisian bekerja sama dengan kementerian. Ya ini kan baru saja, baru 1,5 jam yang lalu. Saya mengadakan rapat mengenai reformasi hukum. Dan tadi juga sudah kita putuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru dibicarakan. Polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp17.270.000 dan menangkap pegawai kementerian golongan 2D bernama Abdul Rashid. Uang pungli berasal dari PT CIS Rp400.000, pengurusan buku pelaut untuk 35 siswa SMK Pelayaran Santa Luciana Rp5 juta, dari PT SBI Rp870.000. Ada lagi uang untuk Pak Desle Rp5 juta, dari Pak Ali Rp5 juta, dan dari PT KSM Rp800.000. Unsur petugas, jadi petugas itu inisialnya Ibu MS, Bapak AR, kemudian Bapak E. 3 sudah ditetapkan jadi tersangka ya. Sementara ada 3 dari pihak masyarakat dalam hal ini yang melakukan pengurusan, terutama dari pihak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurusan secara langsung kepada yang bersangkutan ini, itu status masih saksi. Pihak SMK Santa Luciana mengakui memberikan uang lebih dari jumlah yang seharusnya. Kenapa alasan saya lebihin 1 juta? Itu karena saya merasa beliau itu baik. Karena beliau yang menyampaikan, membimbing saya untuk mendaftar secara online. Pungli Kementerian Perhubungan sudah sering terjadi. Lihat saja, pungli skala kecil di Jembatan Timbang yang dipergoki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 2 tahun silam. Apanya aku salah tuh bener ini. Buka itu malah sih. Kasih semua buka. Apa kayak gini nih? Hai. Apa ini? Buka semua lagi. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk memperlihatkan bagaimana praktek pungli yang berlangsung di sepanjang jalur Pantura Jawa. Pungli di Jembatan Timbang jalur Pantura Losarang Indramayu Jawa Barat sering pula terjadi. Di sini sopir truk angkutan barang menyiapkan uang pelicin setiap kali melintasi Jembatan Timbang. Uang pungli dilempar sopir atau kernet agar lolos dari pemeriksaan dan uji timbang. Dengan membayar pungli, truk tidak masuk ke area Jembatan Timbang. Ya, setiap timbangan kita harus. Setiap timbangan Berapa uang? 10.000, 15.000. Kalau nggak ngasih gitu? Kalau nggak ngasih ya kita kasih Dikejar. Yang ngejar orang di sub. Hah? Iya. Kalau muatannya lebih tinggi? Lebih dari 10.000. Berapa sekitar? Pernah bayar berapa? 20.000.
Hasil survei kepatuhan yang digelar Komisi Ombudsman setiap tahun mencatat, pungutan liar di pelayanan publik jadi keluhan terbanyak yang dilaporkan masyarakat. Berdasarkan data Ombudsman, pungli ditemukan hampir di semua lembaga pemerintahan. Berapa lagi kira-kira yang bisa Pak? Coba saya dengar, tapi jangan ulangi lagi. Berapa? Hah? Segitu, Pak. Selama 3 tahun terakhir, laporan terbanyak soal pungli terjadi di pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pemerintah atau kementerian. Tempat ini dilaporkan karena dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Dari hampir 7.000 laporan yang masuk pada tahun 2015, hampir 42% menyangkut pelayanan di lingkungan pemerintah daerah, 11,75% di kepolisian, dan hampir 10% menyangkut pelayanan di instansi pemerintah atau kementerian. Dari 35 substansi laporan yang masuk ke Ombudsman, 13,56% berupa keluhan pelayanan bidang pertanahan, 11,58% soal kepolisian, 11,43% bidang pendidikan, dan 11,14% mengeluhkan pelayanan aparatur pemerintah. Nah, di daerah ini berbagai sektor, khusus untuk pungli, saya kira yang banyak dilaporkan adalah dalam kasus penerimaan pegawai dan kasus penerimaan gaji, termasuk juga penerimaan honor-honor, tunjangan seperti sertifikasi guru, belum lagi izin usaha. Izin usaha yang paling banyak dikeluhkan adalah sebetulnya di sektor pengolahan sumber daya alam dan juga investasi-investasi sektor real lainnya. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menemukan kasus pungli dalam beberapa tahun terakhir. Kalau berdasarkan hasil pantauan ICW, paling tidak selama 5 tahun terakhir itu, dari tahun 2010 sampai tahun 2015, kita menemukan paling tidak beberapa pelanggaran yang terkait dengan kasus korupsi yang modusnya pungli itu ada sekitar 43 kasus. Memang dari 43 kasus ini, lebih banyak kasus yang menonjol itu di sektor pendidikan dan pertanahan. Pungli sudah mewabah dan jadi cerita biasa di masyarakat. Namun kunjungan dadakan Jokowi ke Kementerian Perhubungan membuat pungli menjadi musuh bersama. Dan Jokowi telah menabuh gong perang terhadap pungli. Ya, sangat marah. Ini bukan masalah rupiahnya. Sekali lagi jangan menghitung dari sisi rupiahnya. Karena yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai-nilai yang baik. Yang ingin kita bangun adalah sebuah budaya kerja yang baik. Yang ingin kita bangun adalah sebuah sistem yang baik. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan itu hanya berapa juta, banyak, presiden ngurus urusan yang hanya berapa juta. Jawaban Bapak Presiden? Bukan hanya jutaan. 10.000 pun saya urus, masalah pungli. 50.000 pun akan saya urus, 100.000 pun akan saya urus, 200.000 pun akan saya urus, rupiah pun juga akan saya urus kalau itu pungli.